Kita memang kalau dalam menangani kredit UMKM itu seharusnya memang antara kuantitatif dan kualitatif itu kemudian menjadi seimbang, Pak. Dan ini yang paling kita harus pastikan. Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin menyoroti banyaknya keluhan pelaku usaha yang kesulitan mengajukan kredit UMKM di perbankan. Selain itu rasio kredit bermasalah juga dicatat mengalami tren kenaikan. Putri juga menyoroti pertumbuhan kredit UMKM yang masih mengalami tren perlambatan. Per Juli 2025, kredit UMKM hanya tumbuh 1,82% secara tahunan. Padahal pada Juli tahun lalu tumbuh jauh lebih tinggi 5,15%. Selain itu, porsi kredit UMKM dibandingkan dengan total kredit perbankan secara keseluruhan masih di bawah 20% sejak awal tahun ini dan terus mengalami tren penurunan, yakni dengan porsi sebesar 18,61%. Karena selama ini yang selalu kami dengar dari masyarakat adalah rumitnya proses untuk mengajukan kredit UMKM. Dan tentu harapannya akses modal usaha untuk UMKM ini bisa lebih mudah dijangkau dengan adanya peraturan ini dan tidak ada lagi masyarakat yang terjerat rentenir ataupun pinjaman online ilegal. Ya, sementara itu menanggapi sorotan Komisi 11 DPR RI terkait dengan banyaknya keluhan pelaku usaha yang kesulitan mengajukan kredit UMKM di perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Ediana Rey mengatakan pihaknya terus berupaya mendukung inisiatif program pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan sektor UMKM. Dian mengungkapkan OJK juga mendukung inisiatif program pemerintah dalam mendukung UMKM, diantaranya adalah dengan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR dan pelaksanaan hapus tagih untuk debitur UMKM. Adapun berdasarkan data Kementerian UMKM hingga 30 April 2025, realisasi penghapusan utang UMKM baru mencapai 19.375 UMKM dengan nilai 486 miliar rupiah. Padahal target awal yang ditetapkan mencapai lebih dari 1 juta debitur dengan total nilai piutang 14,8 triliun rupiah. Kita memang kalau dalam menangani kredit UMKM itu seharusnya memang antara kuantitatif dan kualitatif itu kemudian menjadi seimbang, Pak. Dan ini yang paling kita harus pastikan dalam pengertian bahwa kita pemberian kredit semata-mata UMKM yang misalnya katakanlah dilakukan secara tergesa-gesa atau secara masif tanpa mempertimbangkan masalah-masalah kelancaran bisnis UMKM dan lain sebagainya, ini akan menjadi persoalan tersendiri, Pak. Bahkan ini menimbulkan persoalan kepada UMKM, bahkan membuat UMKM itu menjadi. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Agustus 2025 sebesar 7,56% secara tahunan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan perlambatan penyaluran kredit masih menjadi tantangan bagi dunia usaha. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Agustus 2025 sebesar 7,56% secara tahunan. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan Juli 2025 yang tumbuh 7,03%. Namun dinilai masih relatif lemah untuk mendorong laju ekonomi nasional. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan perlambatan penyaluran kredit masih menjadi tantangan bagi dunia usaha. Dari sisi permintaan, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi karena tingginya suku bunga pinjaman. Akibatnya, banyak perusahaan lebih memilih mengandalkan dana internal ketimbang mengajukan kredit ke bank. Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat, yaitu sebesar 7 basis point dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 9,13% pada Agustus 2025. Bank Indonesia memandang suku bunga deposito dan kredit perbankan perlu segera turun sehingga dapat meningkatkan penyaluran kredit pembiayaan sebagai bagian upaya bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejalan dengan program Astacita pemerintah. Peri menambahkan kondisi wait and see yang dilakukan pengusaha berimbas pada masih tingginya nilai fasilitas pinjaman yang belum dicairkan. Hal ini menunjukkan bahwa meski plafon kredit tersedia, pemanfaatannya belum optimal. Tim Liputan, IDEX Channel.
Pemirsa, Indonesia akan menandatangani Indonesian European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEUCPA pada 23 September 2025 mendatang. Dengan ditandatangani perjanjian dagang ini, 80% produk Indonesia bebas tarif impor ke Eropa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia akan segera menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa yang tertuang dalam Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEUCPA. Erlangga menjelaskan pemerintah akan menandatangani perjanjian IEUCPA pada 23 September 2025. Selain itu, nilai perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa diprediksi bisa meningkat hingga 2,5 kali. Terlebih lagi, nilai perdagangan kedua negara berada di level 30 miliar dolar Amerika Serikat. Menko Erlangga menegaskan dengan ditandatangani perjanjian perdagangan ini, 80% produk Indonesia akan bebas tarif ke Uni Eropa. Begitu pula dengan produk Uni Eropa yang masuk ke Indonesia. Di sisi lain, perjanjian perdagangan IEUCPA juga akan meningkatkan terlebih nilai perdagangan Indonesia ke Uni Eropa. Potensi bisa melebihi 60 miliar dolar Amerika dalam 5 tahun. Tercatat sebelum perjanjian IEUCPA ini berlaku, surplus perdagangan dari Uni Eropa mencapai 3,79 miliar dolar Amerika Serikat pada semester 1 2025. Dengan adanya penyelesaian negosiasi bebas tarif antara Indonesia dan Uni Eropa ini, diharapkan dapat menggerek potensi ekspor produk Indonesia ke Uni Eropa. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, berikutnya Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi atau geothermal yang besar, tak tanggung-tanggung potensinya mencapai 23.742 MW. Dan Indonesia siap jadi negara produsen listrik panas bumi terbesar di dunia. Indonesia tercatat memiliki potensi sumber daya panas bumi atau geothermal yang cukup besar, jumlahnya mencapai 23.742 MW. Dari jumlah tersebut masih terdapat peluang besar pengembangan panas bumi di Indonesia, di mana hingga saat ini Indonesia tercatat menempati posisi nomor 2 sebagai produsen listrik panas bumi secara global. Dengan kapasitas terpasang listrik dari sumber panas bumi sebesar 2.744 MW, posisi Indonesia hanya berada di bawah Amerika Serikat yang memiliki 3.937 MW listrik dari panas bumi. Dalam acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan panas bumi adalah salah satu sumber energi baru terbarukan dan Indonesia mempunyai salah satu cadangan terbesar di dunia. Dengan besarnya potensi panas bumi di Indonesia, Menteri Bahlil meminta segera dilakukan lelang wilayah kerja panas bumi atau WKP. Kita tahu bahwa geothermal adalah salah satu sumber energi baru terbarukan dan Indonesia mempunyai cadangan yang cukup besar. Terbesar di dunia. Sekitar 27 gigawatt atau 27.000 lebih megawatt. Dan dari sini baru kurang lebih sekitar 10% yang bisa kita kelola. Artinya masih ada 90% potensi ini. Dan ini adalah energi masa depan. Di saat bersamaan tema-tema green industry, green energy, green job, ini sekarang lagi mendukung. Di sisi lain, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi dan percepatan regulasi demi memberikan kepastian dan percepatan bagi para pelaku usaha panas bumi, Kementerian SDM menyederhanakan perizinan dan regulasi yang disinyalir dapat menghambat investasi untuk mempercepat pemanfaatan panas bumi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Sementara itu, Pertamina Geothermal Energy menilai ekosistem energi geothermal di Indonesia sangat mendukung swasembada dan ketahanan energi nasional. Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy (TBK) Julfli Hadi menyebut peluang bisnis panas bumi sebagai sumber energi baru terbarukan cukup potensial, di mana ekosistem energi panas bumi sangat berkembang pesat secara global. Untuk itu, menurut Pertamina Geothermal, hal ini membuat pihaknya fokus dalam mewujudkan target 1
Maksud kami 1 gigawatt dalam 2 tahun ke depan dan 1,7 gigawatt pada tahun 2034. PGE juga telah mengidentifikasi potensi panas bumi hingga 3 gigawatt dari 10 wilayah kerja panas bumi yang dikelola secara mandiri. Sejalan dengan itu, komitmen pemerintah untuk mendukung energi baru terbarukan yang tertuang dalam RUPTL 2025 hingga 2034, di mana porsi energi baru terbarukan meningkat menjadi 69,5 gigawatt. Jadi sebenarnya secara angka dan secara posisi untuk transisi itu perfectly set. Jadi sayang sekali kalau panas bumi dengan base load karakteristik, the only base load karakteristik, dan bersih 99% air dan juga renewable, artinya lebih dari 100 tahun, ini energi yang bisa mendukung benar-benar swasembada energi. Jadi menurut saya ini harus dimajukan dan timingnya sekarang. Karena Pak Presiden benar-benar adalah priority programnya energy security dengan dinamika politik yang ada, ini harus jalan.